Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan pengertian fiber optik, fungsi, jenis cara kerja, dan juga komponennya. Pertama-tama yaitu pengertian fiber optik. Berbeda dari kabel yang lain membawa listrik, bahan utama dari jenis kabel fiber optik ini adalah serat kaca dan plastik yang sangat halus, bahkan lebih halus dari rambut manusia. Beda halnya dengan kabel lain yang dari tembaga. Ada juga jenis fiber optik. Yang pertama, fiber optik single mode. Memiliki inti yang lebih kecil, berdiameter 0,0035 inch atau 9 mikron, dan berfungsi mengirimkan sinyal laser inframerah panjang gelombang 1300 atau sampai 1550 nm yang memungkinkan hanya satu mode menyebarkan cahaya melalui inti pada suatu waktu. Jenis fiber optik yang kedua yaitu fiber optik multimode. Fiber optik mode multi adalah kebalikan dari fiber optik mode tunggal, yaitu memiliki inti yang lebih besar dengan ukuran yang lebih 625 mikrometer. Ukurannya yang lebih besar membuat fiber optik mode multi bisa mentransmisikan banyak cahaya dalam satu waktu atau secara bersamaan. Terus juga di sini ada fungsi fiber optik, yang dimana yang ke satu itu adalah menghubungkan antar komputer dalam satu jaringan komputer. Terus juga perusahaan operator telekomunikasi lebih memilih kabel optik. Dan ketiga, kecepatan tinggi dalam akses dan transfer data. Yang keempat, serat optik tidak mengalami gangguan elektromagnetik karena kabel ini tidak terdapat arus listrik. Di sini, fiber optik mempunyai komponen. Yang ke satu yaitu strake member, cladding, coating, dan juga core. Yang pertama yaitu bagian inti atau core. Bagian inti fiber optik terbuat dari bahan kaca dengan diameter yang sangat kecil. Diameternya sekitar 2 mm sampai 50 mm. Diameter serat optik yang lebih besar akan membuat performa yang lebih baik dan stabil. Yang kedua, bagian cladding. Bagian cladding adalah bagian pelindung yang langsung menyelimuti serat optik. Biasanya ukuran cladding ini berdiameter 5 mm sampai 250 mm. Cladding terbuat dari bahan silikon dan komposisi bahannya berbeda dengan bagian core. Yang ketiga, bagian coating atau buffer. Bagian coating adalah mantel dari serat optik yang berbeda dari cladding dan core. Lapisan coating ini terbuat dari bahan plastik yang elastis. Coating berfungsi sebagai lapisan pelindung dari semua gangguan fisik yang mungkin terjadi, misalnya lengkungan pada kabel, kelembaban udara dalam kabel. Yang keempat, bagian string member dan outer jacket. Lapisan ini merupakan bagian yang sangat penting karena menjadi pelindung utama dari sebuah kabel fiber optik. Selanjutnya adalah prinsip kerja fiber optik, yang dimana ada transducer elektro-optik, kabel serat optik, terus receiver dan juga transducer elektro-optik. Sinyal awal source yang berbentuk sinyal listrik ini pada transistor diubah oleh transducer elektro-optik menjadi gelombang cahaya. Terus gelombang cahaya selanjutnya ditransmisikan melalui kabel serat optik menuju penerima receiver yang terletak pada ujung lainnya dari serat optik. Pada penerima atau receiver sinyal optik ini dibuat oleh optoelektronik fotodioda menjadi sinyal elektris. Di sini fiber optik mempunyai kelebihan dan juga kekurangan. Yang pertama yaitu kelebihan fiber optik.
Kesatu memiliki kecepatan transmisi yang tinggi dengan kapasitas mencapai 1 GB atau detik. Kedua, ukuran kabel sangat kecil dan juga fleksibel. Yang ketiga, bahannya terbuat dari kaca dan plastik sehingga tahan terhadap karat. Yang keempat, memiliki keamanan tinggi karena minimnya distorsi. Yang kelima, dapat mentransmisikan data dengan jarak yang cukup jauh tanpa adanya bantuan. Lanjut, kekurangan fiber optik. Yang kesatu, biaya instalasi dan perawatan cenderung lebih mahal daripada jenis kabel lainnya. Yang kedua, membutuhkan sumber cahaya yang kuat. Yang ketiga, kabel harus dipasang dengan jalur berbelok untuk memaksimalkan kecepatan dan kelancaran transmisi cahaya. Dan yang terakhir mungkin ada teknologi point-to-point fiber optik dan juga Metro E. Teknologi Metro Internet merupakan salah satu perkembangan dari teknologi internet yang dapat menempuh jarak yang luas berskala perkotaan dengan dilengkapi berbagai fitur yang seperti terdapat pada jaringan internet lainnya. Metro Internet Network memiliki karakteristik antara lain. Yang pertama adalah teknologi IP optik berbasis sinkronos digital hertz atau internet. Yang kedua, dapat mengakomodasi layanan berupa voice, data, high-speed internet access, dan juga video. Yang ketiga, kecepatan tinggi hingga gigabit internet 100 Mbps. Mungkin dari kelompok kami segitu. Maaf kalau misalnya ada perkataan yang kurang baik dan juga kurang jelas, dimaklumi. Oke? Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.